1 miliar, setelah itu saya pulang ke sana. Nanti kalau ada tambahan dan lain-lain, siap pokoknya kita harus segera Bandung Barat kita pulihkan. Terima kasih banyak. Makasih ya. Atur nuhun. Saya menyampaikan kondisi terkini di Utusan khusus Presiden Raffi Ahmad menyumbangkan uang senilai 1 miliar rupiah untuk korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Bantuan ini secara simbolis diserahkan kepada Bupati Bandung Barat, JJ Rici Ismail pada Senin 26 Januari 2026. Perwakilan Raffi Ahmad, Prio Bagja Anugrah menyampaikan bantuan ini diharapkan bisa membantu percepatan pemulihan area terdampak. Adapun di sela-sela penyerahan bantuan, Raffi Ahmad juga sempat melakukan sambungan video call dengan Bupati JJ. Dalam komunikasi tersebut, Raffi menyampaikan bela sungkawa dan mendoakan agar keadaan Desa Pasir Langu segera pulih. Menurut Raffi, dirinya akan mengunjungi Desa Pasir Langu pada akhir pekan mendatang. Terkait bantuan dari sang ipar, Bupati JJ menyatakan akan digunakan sepenuhnya untuk mendukung upaya penanganan korban longsor. Adapun kebutuhan dasar saat ini adalah logistik bagi para relawan yang tengah melakukan pencarian maupun korban yang mengungsi di posko. Terkait dengan update pencarian hari ketiga pada Senin 26 Januari pukul 18.30 WIB, total ada 38 kantong jenazah yang diserahkan ke tim DVI. Dari 38 kantong jenazah tersebut, sebanyak 20 diantaranya berhasil diidentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Berdasarkan catatan petugas, ada 108 laporan kehilangan yang diterima petugas. Namun Karo Ops Polda Jabar Kombes Pol Areis Laode El Fatar menjelaskan angka tersebut bukanlah jumlah korban real yang hilang. Menurutnya, angka 108 adalah jumlah masyarakat yang datang ke pos yang bisa jadi mewakili satu korban. Kami langsung mendistribusikan ke Kabupaten Bandung Barat. Kebetulan ada di sini dan Pak Kapolres langsung menerima bantuan. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga doanya semoga segera pulih dan insya Allah dalam waktu dekat arah pun akan datang langsung. bantuannya berupa apa aja, Pak? Berapa banyak? Nominal kita ada di angka awal sementara di 1 miliar rupiah. Nanti pendistribusiannya kita langsung serahkan aja ke pihak yang ada di Bu, bisa jelaskan Bu, dengan bantuannya akan digunakan untuk apa aja, Bu? Ya tentunya saya pertama mengucapkan terima kasih buat KP dan buat tentunya bantuannya sangat berharga sekali. Ini tentu buat kebutuhan dasar yang diperlukan di lokasi kejadian, buat logistik, buat para relawan dan para keluarga korban. Kita datang tentunya apa aja nanti kita lihat. Saya 1 miliar, setelah itu saya pulang ke sana. Nanti kalau ada tambahan dan lain-lain, siap pokoknya kita harus segera Bandung Barat kita pulihkan. Terima kasih banyak. Makasih ya. Atur nuhun. Saya menyampaikan kondisi terkini di Pasir Langu. Jadi hari ini korban yang ditemukan yang sudah teridentifikasi ada 4, yang belum teridentifikasi ada 9. Jadi total hari ini ada 13 kantong jenazah. Ini proses pencarian dihentikan sementara karena memang sudah sore dan cuaca juga tidak mendukung. Jadi dilanjutkan oleh Basarnas mulai besok jam 7 pagi. Sudah ngirim utusan ke sini. Amin. Dan semuanya hilang bisa cepat temukan saya di sini. Amin. Nih, Vi, lihat dulu, Vi. Ini lihat kondisinya. Ya Allah. Saya lihat tadi kakinya juga sampai terperosok. Aduh, semoga semuanya baik-baik aja dan bisa membaik segera mungkin dan Amin. dan semuanya yang hilang bisa cepat temukan saya. Kepala.
Hingga Senin 26 Januari 2026 sudah ada 38 kantong jenazah yang diserahkan ke tim DVI untuk diidentifikasi terkait dengan peristiwa longsor di Cisarua, Bandung Barat. Adapun peristiwa longsor Cisarua ini tidak hanya menimpa warga sipil tapi juga 23 prajurit TNI yang dikabarkan tengah menjalani latihan untuk Satgas di perbatasan. Hingga saat ini ribuan personel tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap para korban di lokasi. Jurnalis Tribun Jabar Rahmat Kurniawan akan melaporkan update-nya untuk Anda. Selamat siang Rahmat, bagaimana dengan update pencarian para korban longsor Cisarua pada hari ini? Apakah ada penambahan jumlahnya? Baik, Siska dan Tribuners, di hari keempat tanggal 27 Januari 2026, pencarian terhadap korban-korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat ini masih berlangsung. Tadi saya sempat melihat langsung bagaimana kondisi atau upaya pencarian yang dilakukan oleh tim gabungan, tim SAR, yang dikomandoi oleh tim SAR di area longsor. Tadi kita melihat bahwa ada dari pandangan saya langsung di berada di posisi ada satu jenazah yang berhasil dievakuasi, namun sejak tadi pagi dikabarkan sudah ada 4 kantung jenazah lain yang dibawa oleh Basarnas ke tim DVI. Memang update sementara berdasarkan tadi pagi saya berbincang dengan insiden commander dari bencana longsor ini, Bapak Ade Zakir, mengatakan bahwa berdasarkan data kemarin malam itu ada 39 di mana 27 diantaranya sudah berhasil identifikasi dan 12 lainnya masih proses identifikasi. Sejauh ini memang tim dari Basarnas masih berjibaku di lokasi, sebenarnya menggunakan alat bantuan. Tadi ada sekitar 6 eskavator ya, termasuk eskavator kecil yang berada di lokasi mengeruk tanah material longsor untuk mencari korban-korban yang diduga pasti hilang dan bertimbun material longsor di lokasi. Begitu sih, Kak. Baik, kemarin Kasal sudah mengungkapkan bahwa ada 23 prajurit TNI yang ikut jadi korban, kemudian ada 4 yang sudah ditemukan, dan apakah ada update terkait dengan pencarian para prajurit TNI ini, Rahmat? Kemarin juga berdasarkan hasil wawancara kami dengan Dirjen Pemadam Bapak Ade, bahwa memang konfirmasi terkait adanya 23 prajurit TNI yang ikut terkubur dalam material longsor. Namun mereka mengatakan sejauh ini pendataan yang dilakukan terkait korban-korban dari TNI ini dilakukan secara terpisah. Jadi mereka tidak data korban atau yang berhasil dievakuasi dari lokasi longsor tidak masuk ke mereka. Sejauh ini kami belum mendapatkan update terbaru sejauh mana evakuasi terhadap korban-korban dari TNI ini. Memang kemarin Bapak Kasal mengatakan sudah ada 4 yang berhasil dievakuasi. Begitu, Siska. Baik, lalu terkait dengan korban yang hilang, dari kemarin selalu simpang siur terkait dengan jumlahnya, apakah saat ini sudah dipastikan terkait jumlah korban yang hilang akibat longsor di Cisarua tersebut, Rahmat? Baik, terkait data pasti atau data real korban-korban yang diduga hilang dan berada di material longsor itu sampai saat ini kami belum mendapatkan data realnya. Tadi saya sempat berbincang langsung dengan Bapak Ade Zakir bahwa mereka sedang memperbaharui data. Di awal itu ada 113 yang dilaporkan menjadi orang yang masuk dalam daftar orang hilang atau yang diduga berada di terkubur di material longsor. Tapi kemarin dari Karo Ops Polda Jabar mengatakan bahwa data 113 itu bersifatnya dinamis karena berdasarkan hasil verifikasi secara berkala memang ada warga yang melapor, 2 orang warga yang melaporkan untuk 1 korban. Jadi sampai saat ini belum ada data real yang terkonfirmasi atau data resmi yang dikeluarkan oleh Basarnas maupun insiden komander terkait berapa sebetulnya korban yang diduga yang hilang dan diduga berada di balik lumpur material longsor.
Begitu sih, Kak. Baik, selain penyerahan atau pengerahan eskavator ataupun alat berat ke lokasi longsor, apalagi upaya yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam upaya pencarian para korban ini, Rahmat? Baik, untuk upaya pencarian memang sejauh ini tidak mengalami kendala berarti, tapi salah satu yang menjadi kendala itu adalah faktor cuaca. Kemarin di pagi hari sempat ada hujan lebat yang mengakibatkan proses pencarian korban di area longsor ini sempat terhenti sejenak. Tapi seiring meredanya hujan dan di siang hari itu sudah kembali cerah, proses pencarian kembali dilakukan oleh Basarnas di lokasi kejadian. Memang sejauh ini hanya faktor cuaca saja yang menjadi salah satu perhatian serius dari tim saat melakukan upaya pencarian korban di area longsor. Karena di area longsor itu kan kedalaman dari lumpur itu diperkirakan 5 sampai 7 meter sehingga sangat rawan saat terus dilakukan dalam kondisi hujan. Begitu, Pak. Baik, kemarin Bupati Bandung Barat JJ Ridzi Ismail sudah mendatangi lokasi. Lalu apa saja yang disampaikan oleh Bupati terkait dengan peristiwa ini, Rahmat? Baik, kemarin memang JJ Ridzi Ismail, Bupati Kabupaten Bandung Barat sudah melihat langsung bagaimana situasi dan kondisi. Bahkan sejak hari pertama beliau sudah hadir, di hari kedua mendampingi Wakil Presiden Bapak Gibran Raka-Buming Raka melihat bagaimana situasi di area longsor, kemudian situasi di pengungsian. Bahkan kemarin juga Bapak Bupati ini menerima langsung secara simbolis bantuan dari Raffi Ahmad begitu sebesar 1 miliar, dan itu beliau menyampaikan bahwa sejauh ini bantuan memang terus mengalir dan situasi di pengungsian disebutkan dalam situasi kondusif, dan memang perlu, salah satu yang perlu menjadi perhatian itu soal data, karena di pengungsian itu ada sekitar lebih dari 700 pengungsi yang hadir atau yang ikut terdaftar di dalam pengungsian. Dan tadi Insider Komandan juga mengatakan bahwa mereka sedang melakukan verifikasi lagi terkait pengungsi-pengungsi yang ada di posko pengungsian longsor Cisarua ini. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Rahmat Kurniawan melaporkan terkait dengan update peristiwa longsor di Cisarua, Bandung Barat. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Terima. Mundur. Ayo cukup, tindakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.